atas nama terdakwa Pak Yusmin Tata Supradi, dengan ini kami nyatakan kepada Bapak Hukum. Saudara-saudara sehat hari ini baik bisa melanjutkan persidangan dengan agenda mendengar keterangan baik saksi ahli maupun ahli yang diajukan oleh saudara ya. Saya silakan untuk pindah ke tempat duduk di samping kuasa masing-masing. Ada saksi ahli atau saksi fakta ahli yang akan diadakan ke persidangan, silakan. Hari ini kita menghadirkan saksi ahli. Berapa orang? Ada Tiga. Siapa aja? Saksi ahli pidana Profesor Muzakir, saksi ahli bahasa Pak Sisi, dan saksi ahli pembuktian pidana Bapak Irawan Hakam, Profesor Irawan Hakam. Sudah hadir semuanya di sini. Untuk Profesor Irawan belum hadir informasi dan sudah. Baik, yang ada saja silakan. Silakan Pak Profesor. Bapak maju. Bapak maju. Baik, silakan. Dari mana mau ada berikut baik ya, ini namanya Dr. Muzakir SHMH. Apakah sudah profesor sekarang? Belum. Ya. Ngawi ya? Iya. Terima dulu Pak ya. Laki-laki ya. Alamat Keuntungan Baru, betul ya? UH 3 garis miring 1185A ya, RT 01 RW 009 Desa Tambunan, Kecamatan Umbul Harjo, betul ya? Kabupaten Ngawi. Agamanya apa Pak? Islam ya. Pekerjaan sekarang apa? Sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jakarta ya. Jogja, oh ada ya. UI ya. Benar. Ini kurikulum kita ya. Berdasarkan surat permohonan dari ahli bahasa. Baik ya. Jadi beliau ini adalah sebagai sehari-hari dosen saya, mantan ketua program doktor ilmu hukum Universitas Islam Indonesia ya. Wisudawan terbaik untuk S1 dan S3 ya. Bapak sendiri. Dalam artian umur dia, mohon maaf berapa umurnya? Waktu itu nilainya unggul saja ya. Berapa waktu itu unggul tersebut? Dari mana Bapak? Dari Universitas Indonesia atau dari Nawas? Oh, begitu ya. Ini pengalaman kegiatan aktif di bidang pemerintah dan kemasyarakatan juga ya. Penelitian juga mungkin di jurnal internasional juga banyak sekali yang bisa saya bacakan, tidak terlalu panjangnya ya. Dan beberapa kasus ya, karena ini
Kemudian yang satunya adalah peran asisi, ya, peran asisi datang, Ya. kayak Wangku tanggal 6 bulan 9 tahun 1962, ya, alamat Kampung Kalakanja nomor 2, Kata Nordika, bukan agamanya Katolik ya. Yang mulia ahlinya. Silakan kalian. Pekerjaannya adalah proses, ya. Ya, silakan. Ini yang terakhir Pak Ahmad Wirawan, ada nggak? Baik ya. Asisi datang ini pekerjaannya sebagai dosen, ya? Dosen apa Pak? Dosen bahasa Indonesia, dosen ilmu bahasa. Di mana? Di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ini dengan doktor ya. SS Sarjana Sastra. Ya. Jadi berasalnya ini doktornya dokter hukum atau dokter sastra? Dokter dalam bidang linguistik. Linguistik. Ya, Ya. bahasa. Jadi langsung ke master hukum ya. Sarjana sastra atau Magister humaniora. Ya, MH ya. Magister humaniora ya. Banyak juga ini kasihnya juga pengalaman dan sebagainya ya. Baik, yang terakhir Bapak Ahmad Wirawan Adnan, betul ya? Ada KTP-nya, Pak? Di ini nggak KTP-nya kopi nggak? Belum ya? Tidak. Oh ya udah. Nah. Oh, berapa lagi ya Pak? 47 Tahun? Tahun 67 ya? 57. Alamatnya di berapa alamatnya di mana Pak? Alamat Jalan Kafling Agraria 52 Duren Sari, Jakarta Timur. ya. Agama? Islam. Pekerjaan di mana sekarang? Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jakarta. Baik, kalau begitu ya, bahwa 3 orang hari ini dia juga berdakwa, namun sebelum memberikan keterangan, mana juga bisa yang beragama Islam dulu silakan untuk berdiri kami Pak sebagai ahli ya. Silakan Pak ya. Saya gimana? Akan memberikan pendapat-pendapat soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Silakan Bapak berdiri ya. Jadi ya, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat-pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Tuhan
Gimana saudara Prasoko, Bung Habib, berharap hari ini apakah sekaligus satu? Kami minta diperiksa sekaligus yang mulia. Gimana terjaksa? Apakah keberatan? Tidak keberatan. Yang mana dulu yang dijelaskan untuk ini menurutkan? Pak Dr. Muzakir. Baik ya, Dr. Muzakir. Silakan bertanya pada ahli. Baik. Tolong ininya Pak, dibuka ya, saya jelaskan mendengarnya gitu ya. Nah, ya, dibuka Pak, apa ya? Nanti aja kalau sudah ditanya gitu ya. Tapi silakan. Baik, di sini yang beliau memberikan pertanyaan Muzakir, saya panggil ahli. Ahli kaitan dengan yang disebutkan hari ini, tentunya kaitan dengan pasal 14, 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 tahun kita. Mungkin ahli bisa saya bacakan dulu nanti pertanyaannya menyusul di ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menyebutkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara sedikit-sedikitnya 10 tahun. Di pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944, barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan notis tidak jelasnya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mengundang dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara sedikit-sedikitnya 2 tahun. Nah, pertanyaan saya, ahli bisa menjelaskan unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut? Tadi sampaikan terkait dengan pasal 14. Ini adalah hal yang pokok dalam kaitannya dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Inti daripada unsur pokok dari pasal 14 itu adalah kata menyiarkan. Yang menyiarkan berikutnya itu kontennya itu adalah yang disiarkan itu adalah bohong. Saya ingin nanti sampaikan, Ali telah menyampaikan beberapa kali dan membuat kajian sehingga melahirkan opini hukum. Sebentar ya. Mohon tidak bicara ya di belakang. Karena kalau di belakang bicara, ini seolah-olah kami balapan ya, kebenaran kami dengan apa yang dibutuhkan oleh ahli. Begitu juga kami khawatir ketika mendapat ya rekaman suara yang tidak jelas. Ya, mohon untuk tidak bicara. Ya. Mohon maaf, silakan dilanjut Pak. Jadi yang pokok dalam konteks ini adalah unsur menyiarkan. Ali sampaikan menyiarkan itu adalah membuat tersiarnya suatu berita. Dan kata menyiarkan ini konteksnya sesungguhnya pada tahun 46 itu konteksnya adalah lembaga penyiar yang mempunyai otoritas menyiarkan. Berarti memiliki otoritas menyiarkan. Maka di situ ada kata-kata sengaja menyiarkan. Jadi kalau dia tidak memiliki otoritas menyiarkan, menurut kami tidak masuk di dalam kategori pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Yang kedua, berdasarkan perkembangan hukum yang terjadi dan juga perkembangan undang-undang yang terjadi, kata menyiarkan dalam konteks ini sudah diatur dalam undang-undang penyiaran. Termasuk di dalamnya adalah kata-kata menyiarkan berita bohong juga sudah masuk di dalam undang-undang penyiaran. Secara hukum prinsipnya karena sudah diatur hukum yang khusus ya, yang mengatur tentang penyiaran, term penyiaran di dalam pasal 14 ini menurut kami adalah tafsir dalam konteks hari ini itu harus dalam konteks undang-undang penyiaran. Jadi dengan ahli jelaskan seperti itu, pasal 14 itu tidak berlaku terhadap semua orang dan setiap orang kecuali orang itu memiliki hak untuk menyiarkan. Kata menyiarkan tadi sudah sampaikan bahwa intinya adalah membuat tersiarnya suatu berita.
dan itu menyiapkan tadi harus ada izin untuk menyiapkan untuk materi yang disiapkan tersebut. Dan karena itu sudah ada undang-undang tentang penyiaran, Ali berpendapat penerapan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 sudah tidak relevan dalam konteks sekarang kalau itu tidak dihubungkan dengan lembaga penyiaran. Kalau dihubungkan lembaga penyiaran, maka sudah ada lembaga penyiaran dan undang-undang penyiaran yang dia harus ada prosedur administrasi memiliki izin untuk menyiarkan. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, kami berpendapat bahwa pasal 14 ini tidak bisa ditujukan kepada orang perseorangan yang membuat statement kepada publik. Itu pernyataan itu tidak ada maksud dan tujuan menyiarkan. Sehingga dengan demikian suatu pernyataan saja itu tidak bisa masuk di dalam kategori menyiarkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Ali berpendapat itu hanya relevan kalau itu dikenakan undang-undang tentang penyiaran. Ya, itu yang pertama yang disampaikan. Dan di situ ada konteksnya adalah kata-kata bohong. Dalam unsur yang kedua adalah intinya adalah ada siaran yang memuat konten yang bohong. Bohong itu bermakna dalam konteks hukum pidana itu tidak ada diadakan. Jadi suatu keadaan yang disiarkan itu tidak ada, tetapi itu diadakan. Itu namanya bohong. Maka gradasi yang kedua ada kata-kata namanya ada, tapi siarannya tidak lengkap. Berarti maaf, ada tapi beritanya itu tidak lengkap, bukan siarannya, beritanya itu tidak lengkap. Kalau berita tidak lengkap itu artinya apa? Artinya berita itu masih kurang, enggan dan sebagainya, atau dengan kata lain berita itu tidak tepat atau sebut saja itu masih kurang, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau itu yang terjadi seperti itu tidak bisa dimaknai dalam hukum pidana sebagai sesuatu yang bohong. Dan yang terakhir itu adalah namanya berita yang benar dan diberitakan sesuai dengan kenyataan yang benar dan yang sebenarnya. Itu setiap berita yang bagus, informasi yang bagus, itu adalah yang ketiga tadi. Nah, terkait dengan berita bohong yang disampaikan tadi, maka dalam konteks itu bagaimana dikatakan bohong atau tidak bohong yang sengaja disiarkan. Nah, dalam ilmu bahasa, maksud ada dalam hukum penyiaran itu ada prosedur, ada wartawan atau pencari berita, dan ada yang bertanggung jawab dalam menyeleksi berita itu, dan ada yang mengambil keputusan untuk disiarkan atau tidak disiarkan. Jadi kalau sudah diketahui bahwa objek berita itu adalah tidak ada dan rekayasa dan bohong, tetapi diputuskan oleh dewan yang bertanggung jawab untuk menyiarkan itu tetap disiarkan dengan maksud tujuan agar menimbulkan keonaran. Itulah pasal yang dimaksud di dalam pasal pada bulan Mei 98. Itu contoh adalah kerusuhan. Kerusuhan itu, dan yang berikutnya, kerusuhan itu harus ada hubungan kausalitasnya dengan apa yang disebut sebagai tindakan menyiarkan berita bohong. Karena apa? Kerusuhan itu sebagai maksud dan tujuan daripada penyiaran berita bohong. Oleh sebab itu harus ada kausalitas. Kerusuhan terjadi karena penyiaran berita bohong. Berita bohong itu adalah sebagai musabab terjadinya kerusuhan. Ini adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Sedangkan pasal 15 ini intinya adalah sama mengandung unsur kebohongan, tapi cuma yang dikontekskan itu adalah menduga bahwa penyiaran berita bohong itu telah diduga akan dapat menimbulkan keonaran. Di sini ada term yang disebutkan bahwa patut menduga akan dapat terjadinya keonaran itu tetap juga harus ada kausalitas, bahwa adanya berita itu potensi itu harus analisis potensial bahwa itu menimbulkan keonaran. Istilah bahasa ahli adalah kalau orang itu ditembak kapalannya mati, tapi ada orang ditembak kapalannya tidak mati, berarti tembak kapalan potensi untuk mati. Jadi kalau potensi itu bukan berarti tidak ada kausalitas, itu tidak benar dalam hukum pidana. Kalau potensi harus ada kausalitas, ada sebab, ada akibat. Dalam bahasanya adalah kalau ada sebab, ada akibat. Nah, namanya itu potensi. Kalau dalam potensi dalam bahasa hukum sama artinya dengan perbuatan permulaan pelaksanaan. Jadi perbuatan permulaan pelaksanaan ini punya potensi menimbulkan delik yang dituju. Ini pasal 53 KUHP yang menyatakan demikian.
Pembunuhan pelaksanaan punya potensi menimbulkan diri yang tujuh. Kata potensi itu mesti harus ada kausalitas yang dalam keadaan normal bisa dibuktikan dengan adanya perbuatan menyiapkan itu ada kausalitasnya dengan timbulnya keonaran. Bagaimana kalau tidak terjadi keonaran baik di dalam pasal 14 maupun 15? Kalau tidak terjadi keonaran dalam pasal 14 15 itu membuktikan bahwa pernyataan atau berita itu sebenarnya tidak menimbulkan keonaran. Padahal syaratnya itu harus menimbulkan keonaran. Demikian keterangan tadi. Jadi dari uraian ahli tadi kami menangkap bahwa keonaran itu harus fakta dan harus real. Terjadinya kerusuhan menimbulkan kekacauan begitu ya ahli ya. Nah sebelumnya memang kita pernah menghadirkan saksi bahwa kalau dalam konteks dakwaan jaksa itu keonaran diidentikan bahwa keonaran tidak hanya dalam fakta, tapi dalam medsos juga bisa disampaikan itu menimbulkan keonaran. Gitu. Ada saksi sebelumnya juga dari pihak kejaksaan menyampaikan itu. Nah, menurut ahli, menurut pendapat ahli, apakah keonaran itu harus real? Memang harus fakta nyata, bukan hanya di medsos, bukan hanya di media sosial, tapi harus real di dunia nyata. Baik, tadi jelaskan sebagaimana yang dijelaskan tadi terus keonaran itu adalah kerusuhan. Maka ancamannya 10 tahun. Anda bayangkan kita sendiri sebagai pemilik Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kalau hanya perbedaan pendapat onar dalam media sosial, tiba-tiba orang yang membuat itu dihukum 10 tahun, itu zalim atau tidak? Saya jawab sendiri zalim karena terlalu berlebihan menafsirkan pasal itu. Kalau 10 tahun, jangankan itu memukuli orang penganiayaan aja hukumannya nggak sampai 10 tahun. Ini hanya perbedaan pendapat di dalam media mensikapi dalam media sosial, hukumannya 10 tahun. Nah, oleh sebab itu, ini proses namanya harus dilakukan interpretasi yang tepat dan akurat mengenai terminologi tentang keonaran itu dan sekaligus terkait dengan apa yang disebut sebagai pemberitaan bohong tadi. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, kami berpendapat bahwa onar itu ya benar-benar kerusuhan. Jadi kalau itu hanya perbedaan pendapat, itu hak konstitusional warga negara untuk setuju dan tidak setuju dan menyampaikan pendapat ketidaksetujuannya. Kalau keonarannya dimasuk dalam perbedaan pendapat itu, saya kira hampir semua putusan pengadilan menimbulkan pendapat pro dan kontra. Apakah itu juga dapat dikatakan putusan pengadilan menimbulkan keonaran? Tidak bisa, karena itu haknya warga negara untuk bisa mengomentari berpendapat dan sebagainya. Dan itu sah sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau perubahan Undang-Undang Dasar 45. Demikian. Selanjutnya ahli, apakah jika ada pernyataan tidak sesuai keadaan yang lengkap meskipun terkait satu dengan yang lainnya dapat dikualifikasikan berita bohong? Baik, tadi jelaskan sebagaimana disampaikan tadi, kalau pernyataan itu faktanya benar dan itu diberitakan masih kurang dan sebagainya, itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bohong. Ahli katakan itu kurang lengkap, kurang sempurna dan sebagainya. Jadi kurang sempurna itu bukan tidak pidana, itu bahasa hukum dalam pemberitaan seperti itu. Ya, kalau beritanya kurang lengkap, besoknya akan diberitakan ini dilengkapi lagi, atau mungkin berusaha dilengkapi lagi dengan wawancara tambahan dan sebagainya. Artinya apa? Pemberitaan yang tidak lengkap berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan objek atau kejadian yang peristiwa yang ada, itu tidak bisa dikualifikasi sebagai berita bohong, tapi berita yang tidak lengkap. Jadi tidak lengkap itu faktanya ada, kejadiannya ada, peristiwanya ada. Cuma teknik menulisnya, teknik memberitakannya itu adalah kurang lengkap atau kurang sempurna. Demikian keterangan ini. Selanjutnya, mengenai berita bohong yang berkaitan dengan kasus yang saat ini terjadi yang didakwakan kepada klien kami, pelapor dan menyatakan Habib Bahar berbohong dalam ceramahnya karena sesuai informasi yang mereka dapat dari sosial media dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang 6 pengawal Habib Rizik wafat karena ditembak dan tidak ada bekas penyiksaan dalam tubuh para korban. Ini sesuai dengan forensik yang kita hadirkan kemarin, sesuai dengan saksi-saksi sebelumnya. Sementara dalam ceramah Habib Bahar menyatakan bahwa 6 pengawal Habib Rizik disiksa, dibakar dan seterusnya bersumber dari media sosial.
apakah menurut pendapat ahli yang disampaikan Habib Bahar ini sudah mencakup apa yang menjadi fakta? Baik, kali jelaskan untuk menjelaskan objek fakta yang terjadi terkait dengan sebut saja orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal itu pemberitaannya tentu saja pertama bagaimana kondisi korban, lalu kemudian ditafsirkan sebab dan musabab terjadinya kematian yang bersangkutan. Jadi ahli berpendapat yang pertama, kalau itu benar ada orang meninggal satu, kalau itu benar ada tanda-tanda kematian pada tubuh orang yang meninggal yang bersangkutan, dan kemudian itu benar bahwa kalau misalnya saja itu diberitakan tentang tanda-tanda kematian, tanda-tanda kematian. Di bagi orang awam tentu saja tanda-tanda kematian itu apa yang melekat pada diri korban yang ada pada saat itu, pada fisik korban. Jadi kalau misalnya secara fisik korban yang sudah diberitakan melalui media sosial adalah ternyata terjadi misalnya lebam atau sebut saja warna hitam dan lain-lain sebagainya, ahli berpendapat bahwa kalau diberitakan dia warna hitam, ada begini, berdasarkan fakta yang dia lihat, ada fotonya, ada ini, menurut ahli adalah itu pemberitaan yang benar. Dalam arti kata memberitakan objek yang benar. Coba lagi, memberitakan objek yang benar dengan fakta yang benar. Mungkin yang menjadi masuk di dalamnya adalah bagaimana interpretasi adanya lebam tersebut. Nah, itu masuk dalam ruang namanya interpretasi. Setiap pemberitaan mesti akan melahirkan namanya pesan, dan pesan itu akan melahirkan interpretasi. Jadi itu tidak bisa dipakai untuk analisis atau menilai berita itu bohong atau tidak bohong. Asalkan berita itu berdasarkan fakta objektif. Kalau tadi ada media sosial, ada fotonya, ada videonya, ada ini, ada memang seperti itu. Kemudian diberitakan oleh media atau disampaikan, sebut saja disampaikan melalui ucapannya, maka ucapannya itu bisa dikatakan benar disebabkan karena itu berdasarkan fakta-fakta objektif yang ada. Sebaliknya, tadi yang sudah sampaikan yang sebelumnya tadi, itu tidak bisa dinilai sebagai sesuatu yang bohong karena ada fakta yang benar. Kalau itu misalnya kausalitasnya apa, memang tahapan materi berita itu kan tidak sampai pada kausalitas yang detail melalui pengujian analisis ilmiah sesuai dengan forensik kedokteran. Tapi cukup memberitakan bahwa fakta tanda-tanda kematian itu sudah terjadi, menurut kami adalah sudah cukup, bahwa itu adalah memberitakan fakta yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang benar begitu dengan fakta itu, tapi tidak bisa dinilai dia adalah berita bohong. Karena faktanya, ahli berpendapat itu faktanya ada. Kalau faktanya tidak ada, misalnya begitu, itu adalah baru dikatakan sebagai sesuatu yang bohong. Yang kedua tadi yang disampaikan bahwa hubungannya dengan putusan pengadilan. Jadi ahli berpendapat bahwa fakta objektif yang diceritakan harus dinilai, ditafsirkan, dimaknai dalam konteks pada saat itu, tidak dalam konteks paskanya atau sebelumnya. Istilah ahli adalah peristiwa itu, ketika ucapan dikatakan itu dinilai benar tidak benar harus dalam konteks pada saat itu, bukan setelah itu, karena setelah itu ada satu proses perkembangan berikutnya. Jadi kalau pada saat itu masih benar bahwa itu memang kenyataannya seperti itu, ya ahli berpendapat itu objek yang disebut sebagai sesuatu yang pemberitaan yang benar, tidak dimasuk sebagai pemberitaan bohong. Demikian keterangan ahli. Baik, dilanjut ke yang lain. Terima kasih ahli. Kepada ahli masih dapatkah ahli jelaskan terkait dengan norma hukum pidana yang dimuat dalam salah satu pasal yang mendakwa Habib Bahar, yaitu pasal 28 ayat 2 dan pasal 40 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 tentang informasi dan transaksi serta unsur-unsur. Baik, di dalam pasal pemerintah, pasal 28 Undang-Undang ITE, singkatnya demikian, itu telah mengatur tentang larangan bagi orang untuk secara sengaja melawan hukum, mentransmisikan, menyebarluaskan dan seterusnya mengenai satu keadaan atau satu berita yang menimbulkan namanya adalah
permusuhan dan sebagainya, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 156 KUHP. Ya. Kalimat kontennya seperti itu. Jadi prinsipnya di situ yang dilarang dalam pasal 28 adalah orang yang melakukan pekerjaan atau perbuatan yakni dengan sengaja tanpa hak atau dengan sengaja secara melawan hukum atau tanpa hak menyampaikan atau menyebarluaskan, mentransmisikan satu objek tertentu yang objek materi kontennya itu mengandung unsur bisa menimbulkan yang disebut sebagai kebencian atau permusuhan. Itu prinsipnya susunannya begitu. Jadi pasal ini ditujukan kepada orang yang mengupload. Ulang lagi, pasal ini ditujukan pada orang yang mengupload yang dia tidak punya hak atau mengupload secara melawan hukum atau tidak punya hak untuk melakukan penguploadan tersebut. Lalu kemudian kontennya isinya seperti yang disampaikan tadi. Jadi saya ulang lagi, ini ditujukan kepada orang yang mengupload suatu berita. Saya tadi sampaikan begini, dalam undang-undang ITE tidak kejahatan yang utama adalah orang yang perbuatannya mengupload yang kontennya itu berisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Jadi kontennya berisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2. Ya. Jadi atas dasar itulah maka pasal ini tidak bisa ditujukan kepada orang lain yang orang lain itu tidak melakukan perbuatan mengupload itu atau mengunggah atau mentransmisikan dan sebagainya. Demikian prinsip dalam unsur pasal 28 ayat 2. Baik. Kemudian mengenai tanpa hak tadi, saya tertarik dengan yang tadi dikatakan ma'ruf tanpa hak. Apa yang maksud tanpa hak itu? Apakah itu melanggar hukum tanpa izin atau apa? Jadi memang undang-undang ITE itu agak aneh di dalam seluruh pasal dia hanya copy paste dari misalnya melawan hukum dan tanpa hak. Ali sudah sampaikan seharusnya kalau objeknya perbuatan pidana itu nggak ada hak untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi kalau itu tanpa hak itu ya tidak memiliki hak untuk mengupload itu materi itu. Jadi mestinya itu tidak ada kata-kata tanpa hak. Mungkin dengan cara melawan hukum sudah cukup ya. Karena hak untuk misalnya pembinaan, hak untuk pembinaan sudah tidak ada. Jadi itu memang agak aneh ya. Tapi harus ditafsirkan dalam konteks ini tanpa hak itu artinya juga melawan hukum. Jadi perbuatannya melawan hukum. Nah pertanyaannya perbuatan melawan hukum bentuknya apa? Jadi kalau ada orang membuat statement atau orang itu melakukan sebut saja perbuatan ceramah atau seminar atau yang lainnya, dan seminar atau ceramah itu disampaikan kepada orang yang terbatas atau lingkup yang terbatas. Kemudian secara diam-diam orang itu mengcopy atau merekam dan mengupload tanpa sepengetahuan dan tanpa izin atau tanpa persetujuan daripada orang yang menyampaikan ceramah tersebut, sehingga ceramah tersebut beredar luas. Padahal masuk tujuan ceramah hanya untuk komunitas tertentu, jamaah tertentu. Maka tindakan orang yang tiba-tiba mengcopy atau merekam dan kemudian mengupload kepada publik melalui akun YouTube-nya misalnya begitu. Nah itu tindakan yang menurut Anda adalah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan ceramah itu. Maka tindakan mengupload itu sebagai perbuatan namanya perbuatan melawan hukum. Anda selalu mengatakan begini. Jadi kalau ada materi, kalau materi itu mau diupload kepada publik, harus bertanya dulu kepada yang membuat pernyataan itu. Apakah materinya bisa diupload kepada publik? Jadi kalau dijawab tidak bisa, tidak boleh, dan seterusnya, itu on the record dan sebagainya, berarti dia tidak boleh mengupload. Tapi kalau secara diam-diam tidak minta izin kepada yang bersangkutan, yang ceramah itu diberikan dalam konteks lingkup tertentu dengan jamaah tertentu, tiba-tiba masuk ke ranah publik, kami berpendapat tindakan bahwa masuk ke ranah publik itulah sebagai tindak pidana dalam konteks ITE sebagaimana dimaksud tadi dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga ditentukan yang bertanggung jawab siapa kontennya itu. Konten yang bertanggung jawab adalah pihak yang mengupload pada publik tersebut. Demikian keterangan ini. Baik. Kalau misalnya memang untuk acara terbuka hukum mungkin ada larangan secara eksplisit, itu berarti tidak ada unsur melawan hukum tersebut ya? Benar. Jadi kalau misalnya itu memang mereka kumpul dalam konteks itu membuat pernyataan dalam konferensi pers. Jadi kalau ada konferensi pers ada di situ, kemudian jelas konferensi pers adalah
pernyataan yang dilakukan oleh pembuat konferensi pers itu adalah dalam rangka untuk publikasi atau supaya dimuat di muka umum atau dimuat di dalam media. Maka tindakan di dalam konferensi pers itu adalah sah melawan hukum dan tidak perlu harus ada izin orang yang membuat pernyataan, karena memang dia kumpul di situ dalam rangka untuk konferensi agar supaya materi yang dikonferensikan itu adalah dipublikasi melalui media yang diasuhnya atau di media yang dimilikinya. Demikian keterangan ahli. Baik, kemudian ada beberapa pasal yang didakwakan terdakwa. Itu beberapa itu ada yang pasal 5 ayat 1 KUHP. Nah, kami ingin bertanya bagaimana penerapannya dalam penegakan hukum terkait dengan penerapan pasal 5 yang selalu melekat di beberapa ketentuan atau pidana yang memang induknya ya seperti pasal 28, pasal tadi dan juga pasal 1. Baik, tadi sampaikan pasal 55 yang dikenal sebagai genering atau penyataan. Syarat penerapan pasal 55 apabila ada tindak pidana itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tapi ini kalau ada terjadi 2 orang atau lebih, itu harus memenuhi syarat, paling tidak ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang syarat yang pertama atau unsur yang pertama dikenal unsur subjektif. Jadi yang pertama harus ada masing-masing pelaku itu memiliki niat untuk berbuat jahat. Saya ulangi lagi, harus ada criminal intention. Masing-masing pelaku itu niat untuk berbuat jahat dan disepakati niat berbuat jahat tadi hendak dilakukan secara bersama-sama. Ini dari unsur subjektifnya. Unsur objektifnya adalah adanya perbuatan atau serangkaian perbuatan, hubungan antara perbuatan pelaku satu dengan pelaku yang lain sedemikian rupa yang perbuatan itu semuanya ditujukan pada terpenuhi unsur-unsur delik yang dituju dan yang disepakati tadi, dan setelah dia digabung menjadi satu akhirnya terpenuhilah unsur-unsur delik itu, maka ini yang disebut sebagai unsur objektif. Jadi ada hubungan kelakuan satu dengan kelakuan lain sedemikian rupa sehingga karena ada hubungan itulah semua unsur-unsur tidak pidana yang dituju dan yang disepakati tadi itu unsur-unsurnya terpenuhi. Jadi kesimpulannya bahwa kalau masukkan pasal 55, kalau dia akan dikenakan pasal 55 harus dibuktikan bahwa ada syarat subjektif, ada syarat objektif atau unsur subjektif dan unsur objektif. Kalau tidak ada unsur subjektif berarti tidak mungkin orang bisa melakukan kerjasama karena memang tak ada niat untuk melakukan kerjasama. Jadi kalau itu tidak ada 2 unsur tadi berarti dia tidak bisa dikenakan namanya pasal penyertaan, tidak bisa dikenakan pasal pernyataan. Karena apa? Karena perbuatan kelakuan satu dengan yang lain itu adanya itu faktor kebetulan saja, tanpa ada diikat oleh faktor niat yang ada pada diri pelaku yang bersangkutan. Demikian keterangan ini. Baik. Tadi beberapa kali disampaikan oleh ahli terkait mengenai Undang-Undang 1 tahun 2014. Nah, diulas dan digali lebih lanjut oleh ahli luar biasa. Pertanyaannya adalah masalahnya itu yang terkait dengan Undang-Undang Perpajakan itu isinya apa penerapannya dalam konteks kekinian, apalagi dengan kasus yang saat ini marak digunakan menurut. Baik, kami jelaskan. Kami tadi sudah kali sampaikan bahwa pasal 14-15 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu menurut kami dalam konteks sekarang tidak relevan lagi. Pasal itu untuk digunakan disebabkan sekarang sudah ada namanya Undang-Undang Penyiaran yang lebih runtut dan sistematis ketika dia ingin mengkonstruksi tindak pidana sebagai mengatur dalam pasal 14 dan pasal 15 tersebut. Artinya lebih konstruktif, lebih sistematis ya. Dengan ancaman pidana lebih sistematis, ancaman pidana tidak sampai 10 tahun. Karena Pak dia tahu bahwa kata-kata konstruksinya seperti itu, makanya di dalam Undang-Undang Penyiaran sudah diatur sedemikian rupa sehingga menurut kami adalah itu hanya bisa mungkin dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kata-kata siar itu penyiaran. Jadi kalau begitu tidak bisa dikenakan kepada orang sebagai subjek hukum privat sendiri, itu tidak mungkin.
karena itu adalah namanya penyiaran. Sekali lagi ini, kalau ada yang misalnya menafsirkan, pokoknya dia ngomong kepada umum itu adalah sama dengan menyiarkan. Itu dari bahasa komunikasi umum, ya. Itu bukan bahasa hukum. Ya. Kalau bahasa hukum namanya menyiarkan harus oleh lembaga penyiar. Ya. Memberitakan berarti harus ada lembaga berita dan seterusnya gitu. Jadi prinsipnya menurut seperti itu. Sehingga kalau sekarang sudah ada lembaga penyiaran, disampaikan bahwa otomatis sesungguhnya pasal itu harus dimatikan sedemikian rupa, tidak perlu ditegakkan, tidak diterapkan lagi. Pakailah undang-undang penyiaran. Yang kedua adalah ingat itu, kalau itu digunakan untuk semua orang yang hanya membuat pernyataan-pernyataan seperti itu, ingat sekarang sudah ada namanya hak rakyat yang sudah dilindungi dalam pasal-pasal atau norma hukum dasar dalam Undang-Undang Dasar 45, sehingga dia dijaga hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan pendapat dan sebagainya itu sah di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai terjerat disebabkan karena pasal 14 dan 15. Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa pasal 14 itu tidak perlu ditegakkan kembali istilah bahasa ahli karena sudah ada kaidah hukum yang baru yang mengatur mengenai itu, cuma itu belum dihapus. Itu berarti jangan sampai ada alasan karena masih ada belum dihapus, maka tetap ditegakkan dan sebagainya. Itu bahasa hukum pidana yang keliru. Maka tugas namanya penegak hukum, baik penyidik, penuntut dan hakim adalah namanya mengharmonisasi kembali karena konteksnya sudah tidak relevan, sudah diganti dengan undang-undang penyiaran. Seharusnya dengan serta-merta itu dipakailah undang-undang penyiaran, mengutamakan undang-undang penyiaran yang lebih sistematis dalam susunan bahasa dan konstruksi ancaman pidananya. Karena ini perbedaan seharusnya itulah teknik terjadinya namanya dekriminalisasi dan sekaligus namanya depenalisasi, atau dimulai dari depenalisasi dan bergeser menjadi dekriminalisasi, bergeser menjadi kriminalisasi di dalam undang-undang penyiaran. Menurut kami begitu, sehingga pasal-pasal dalam konteks tahun 40-an itu ditafsirkan harus dalam konteks hari ini dan sekarang agar supaya cocok dalam perkembangan konstitusi Republik Indonesia. Demikian keterangan ahli. Baik. Kemudian mengenai interpretasinya, karena memang kita sesuai fakta memang tidak ada dan masih diterapkan di beberapa juga untuk beberapa kasus. Mengenai interpretasinya, apakah ini tidak bertentangan menurut ahli atau bertentangan dengan ketentuan yang lain? Bisa ditegaskan lagi. Baik, kami tegaskan kembali bahwa dalam hukum pidana itu semuanya termasuk di dalam pasal-pasal undang-undang dasar, pasal-pasal dari KUHP itu sama juga begitu. Kalau sudah tidak cocok itu, kalau harusnya adalah legislatif itu langsung mencabutnya. Tapi kalau khilaf tidak mencabutnya, maka di palang itu atau obstacle course dihalangi kembali agar supaya tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka penegak hukum harus menyeleksi. Dia bukan robot karena dia bukan corong undang-undang, tapi dia harus menegakkan hukum. Ini bedanya. Aparat penegak hukum menegakkan hukum dan keadilan mandat tidak pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasal 14, pasal 15 itu sudah ada penggantinya dalam undang-undang penyiaran itu masih juga diberlakukan, malah diperluas subjeknya menjadi seorang pribadi, privat orang. Apakah itu tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara? Kalau ada berpendapat itu bertentangan dengan hak konstitusional warga negara karena seharusnya diterapkan pada lembaga penyiaran atau penyiaran, lembaga penyiaran melalui lembaga penyiaran bukan diterapkan oleh orang perseorangan. Dan orang perseorangan tidak mungkin dia akan menyiarkan melalui proses bagaimana lembaga penyiaran itu. Jadi tafsirnya tidak dalam konteks pada saat itu. Ingat pada tahun 46 itu belum ada undang-undang penyiaran. Dan sekarang sudah ada undang-undang penyiaran. Jadi sudah tidak relevan lagi. Demikian keterangan ini. Terakhir dari saya, undang-undang ini digunakan disahkan tahun 1946. Sementara penggunaannya saat ini terluas, ya, di mana tahun 1946 itu kan belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada teknologi menyiarkan sebagaimana saat ini. Nah, akan tetapi saat ini masih digunakan. Apakah menurut ahli dari sisi keadilan hal tersebut masih relevan untuk memenuhi keadilan? Jadi kami berpendapat bahwa tanpa dengan menggunakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 6
dapat menggunakan yang lain. Sebut saja misalnya orang itu dapat menggunakan pasal-pasal lain. Kalau tadi timbul keonaran dan sebagainya, tadi sudah sampaikan itu sudah ada di dalam undang-undang penyiaran. Tapi kalau masih menggunakan pasal ini, menurut kami tidak relevan. Juga terkait dengan masalah kata-kata berita bohong, keonaran dan sebagainya ditafsirkan malah justru melebihi daripada maksud daripada undang-undang tersebut. Gitu ya. Jadi onar sekarang ditafsirkan sebagai dalam pembicaraan dalam media sosial. Itu jelas pembicaraan media sosial itu nggak konstitusional, tidak bisa dipakai bahwa itu menjadi dampak negatif. Padahal dia adalah menyampaikan hak konstitusional. Kami berpendapat bahwa penerapan yang terjadi dengan pasal 14, 15 menurut kami adalah telah menyimpang dari prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga menegakkan hukum yang menggunakan kekuasaan kehakiman baik wilayah eksekutif maupun yudikatif yang bertentangan dengan maksud dan tugas daripada kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1. Jadi menggunakan kekuasaan hukum yang merdeka demi tegaknya hukum dan keadilan, bukan demi tegaknya teks hukum pasal 14 dan 15, tapi hukum dan keadilan. Apa bedanya teks hukum dengan hukum? Teks hukum itu ada untuk menyampaikan norma hukum, sementara norma hukumnya sudah diatur dalam pasal yang lain. Kalau itu pasal yang lain sudah mengatur, berarti norma hukumnya ada di dalam teks pasal yang lain. Di situ teksnya masih ada. Jangan sampai menegakkan jiwa hukumnya, roh hukumnya itu tidak ada di dalamnya. Ini yang tadi Ali sampaikan bahwa kalau menegakkan teks hukum tanpa menjiwai hukumnya tentang pasal itu dan kemudian ditegakkan itu tanpa menjiwai hukumnya itu, kami berpendapat itu namanya menegakkan teks hukum bertentangan dengan mandat penggunaan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif maupun yudikatif yang bertentangan dengan tegaknya hukum dan keadilan. Keadilan hanya tegak melalui hukum dan hukum melalui teks hukum. Teks hukum yang tidak memuat hukum itu berarti dia tidak memuat namanya keadilan. Demikian keterangan ini. Dan kita terima kasih saudara Rafi. Kalau sampaikan sesuai dengan nasihat saudara berkaitan dengan apakah unsur terjadinya keonaran di masyarakat yang diakibatkan oleh ceramah terdakwa harus dibuktikan dalam sidang pengadilan. Bagaimana jika unsur keonaran tersebut tidak terbukti atau tidak terjadi? Apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai melanggar pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1945? Tolong menjelaskan. Baik, Ali sampaikan sebagaimana Ali sampaikan tadi bahwa pasal di dalam pasal 14 tadi syaratnya ini adalah namanya untuk menimbulkan sengaja untuk menimbulkan keonaran. Jadi kalau misalnya itu tidak timbul keonaran, berarti unsur keonarannya tidak terjadi atau setidak-tidaknya tak ada kausalitas antara perbuatan itu dengan timbulnya keonaran. Jadi kalau keonaran tidak terjadi, mendengar ceramah ini juga biasa-biasa saja, dan fakta di lapangan bahwa ada media sosial yang membuat hal yang sama juga biasa-biasa saja, tiba-tiba hanya seorang diri dikatakan sebagai timbul keonaran, padahal keonaran juga tidak terjadi. Menurut kami adalah orang yang bersangkutan yang menyampaikan ceramah saja tidak bisa dikualifikasi sebagai melanggar pasal 14 maupun pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Meskipun dalam konteks pasal 15 tadi itu disebutkan bahwa dapat menimbulkan keonaran. Ingat, kata dapat itu sudah revisi jiwa hukumnya itu oleh putusan Mahkamah Konstitusi ketika dia menguji tentang pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kata dapat antara dua unsur yang menghubungkan satu dengan yang lain itu adalah inkonstitusional karena tidak menjamin adanya kepastian hukum atau melahirkan ketidakpastian hukum. Maka kata dapat harus dieliminir, harus ditafsirkan, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan itu dengan akibat berdasarkan jiwa hukum, asas hukum yang diputuskan oleh atau diujikan oleh Mahkamah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan ini. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana
jika ada seseorang mengupload, ya, sedangkan orang yang melakukan tersebut tidak memberikan sinyal mengizinkan atau tidak. Nah, menurut ahli mensreanya ada di mana untuk seorang penceramah bagi pertanggungjawaban pidana? Baik, ahli jelaskan, ingin menegaskan kembali bahwa kalau seorang penceramah ada komunitasnya, ada lokal atau jamaahnya menyampaikan ceramah, berarti komunitasnya adalah pada jamaah yang bersangkutan dan materi yang disampaikan adalah untuk jamaah yang bersangkutan. Jadi kalau tiba-tiba diupload kepada publik dengan kondisi publik yang tidak mengerti background daripada jamaahnya seperti apa pada saat itu, kami berpendapat bahwa tindakan merekam dan mengupload adalah tindakan yang melawan hukum. Apalagi dilakukan tanpa izin daripada pembuat pernyataan tersebut atau penceramaan tersebut, atau tidak atas persetujuan daripada penceramaan tersebut kemudian diupload kepada publik. Hal ini pernah disampaikan ketika wawancara dengan teman-teman wartawan dalam rangka penulisan tentang masalah tanggung jawab dalam media sosial terkait dengan pernyataan itu. Maka ketika ada penceramah itu ada lokal begitu direkam, diupload dan ternyata menimbulkan namanya adalah tindakan penggunaan terhadap orang lain, maka yang bertanggung jawab bukan pembuat penceramah lokal tadi yang sudah disampaikan dengan tertutup dalam jamaah tertentu, tapi tiba-tiba dipublikasi keluar, maka yang bertanggung jawab keluar adalah orang yang mengupload keluar dari komunitas yang terbatas tadi. Jadi ahli berpendapat demikian, sehingga dalam mereka kalau ada pertanyaan tadi diajukan bahwa siapa yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah yang mengupload ceramah itu keluar forum daripada objek yang jamaah yang ada di lingkup yang bersangkutan. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah terkait tadi bahasa yang berada di pasal 28 adalah mendengarkan dan mentransmisikan. Sedangkan kalau kita melihat di Undang-Undang 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 adalah menyiarkan. Kalau kita kaitkan dengan adanya YouTube, ya, YouTube itu pertanggungjawabannya bagaimana dan kalau menyiarkan itu seperti apa? Jika dikaitkan pasal 28 ayat 2 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15. Silakan. Baik, ahli simpulkan kembali, tegaskan kembali pendapat ahli bahwa kalau pasal 14-15 konteksnya adalah lembaga penyiaran. Jadi prinsipnya adalah lembaga penyiaran, entah itu melalui siaran apapun, intinya dia adalah dalam konteks lembaga penyiaran. Sedangkan di dalam Undang-Undang ITE itu konteksnya adalah pribadi orang yang mengupload, berbeda atau berbeda dalam konteks itu. Maka pertanggungjawaban dari pihak yang mengupload suatu objek yang diupload mungkin materinya mengandung unsur tidak pidana, tanggung jawab pribadi pada yang mengupload itu. Apakah itu bisa dimasukkan pasal 14 dan 15? Ahli berpendapat bahwa kalau hanya pribadi mengupload itu tidak masuk pasal namanya pasal 14 dan 15 karena itu bukan lembaga penyiaran. Tapi kalau dalam konteks Undang-Undang ITE itu bisa pribadi yang memasukkan itu, ya, mentransmisikan, menyebarluaskan dan seterusnya, memudahkan aksesnya informasi tersebut itu bisa terkait dengan urusan pribadi. Oleh sebab itu beda antara pasal 14 dan 15 terhadap perbuatannya yang dengan pasal 25 ayat 2 dengan penerapannya berbeda. Demikian keterangan ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika ada pernyataan tidak sesuai dengan keadaan yang lengkap, meskipun tidak saling terkait satu dengan yang lainnya, dapat dikualifikasikan sebagai berita bohong? Misalnya ditahan karena penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya ditahan karena melanggar prokes dalam penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat tadi bagaimana? Baik, kami jelaskan kalau masih ada berita yang terpotong, misalnya dari penyelenggaraan Maulid yang diselenggarakan melanggar prokes dan karena melanggar prokes maka ada tindakan hukum pidana misalnya begitu. Jadi antara Maulid dengan pelanggaran prokes dan sebagainya tadi masih ada hubungan.
Jadi kalau memberitakan pada momennya saja belum sampai kepada pelanggaran prokesnya, itu masih ada relevansi daripada berita. Tadi sudah sampaikan, beritanya belum bisa dikatakan benar atau salah, bohong atau tidak bohong. Karena apa? Memang prokes itu karena ada konteksnya dengan peringatan Maulid. Jadi dalam konteks itu ahli berpendapat bahwa itu tidak bisa dikatakan serta-merta bohong atau tidak ada faktanya dan sebagainya. Menurut kami itu ada faktanya, cuma tadi dikatakan belum masih tertonggal yang belum dikontekskan secara menyeluruh. Nah, itu menunjukkan bahwa bedanya penceramah dengan tulisan dalam konteks penyiaran di situ. Kalau penceramah itu spontanitas, semuanya sebuah spontanitas. Tapi kalau misalnya itu adalah penyiaran, lembaga penyiaran akan diedit satu persatu diedit. Jadi pembaca berita dalam satu penyiaran itu membaca berita yang sudah diedit oleh editor dalam konteks ini dewan redaksi. Jadi ahli berpendapat bahwa kalau dalam konteks penyiaran dewan redaksi akan dia terhadap melakukan editing terhadap naskah itu. Ini bedanya dalam satu konteks lembaga penyiaran dengan lembaga yang tadi saya sebutkan dalam undang-undang tindak pidana ITE. Demikian Pak Ali. Terima kasih yang mulia rekan jasa yang terhormat. Saudara ahli, tadi disampaikan bahwa unsur pokok dari pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 salah satu diantaranya adalah adanya keonaran, yang mana keonaran ini dimaknai dengan kerusuhan atau tindakan fisik. Nah, pertanyaannya, di dalam hukum pidana seseorang dikatakan bersalah dan melakukan suatu perbuatan pidana manakala seseorang tersebut melanggar suatu pasal yang dalam perbuatan tersebut mengunsur pasal yang dilanggar dan menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Menurut ahli, apakah dinyatakan delik itu selesai atau sempurna apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi? Baik, yang dijelaskan baik dalam pasal 14, 15 maupun pasal 28 ayat 2, semua unsur harus dipenuhi. Semua unsur harus dipenuhi. Apabila salah satu unsur dari pasal-pasal yang bersangkutan itu tidak dipenuhi atau tidak terbukti, maka berarti dakwaan terhadap tindak pidana sebagai masuk pasal 14, 15 dan pasal 28 ayat 2 tadi itu adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kalau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, berarti kalau tadi alasannya karena salah satu unsur tidak dipenuhi, apalagi unsur itu terkait dengan unsur yang pokok, itu lebih lagi. Berarti dia adalah harus dinyatakan dia dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Biasanya kalau konstruksi seperti itu, putusannya akan melahirkan namanya putusan bebas dari surat dakwaan. Demikian keterangan. Baik, jadi menurut ahli bahwa semua unsur itu harus terpenuhi, barulah orang tersebut dinyatakan sempurna melanggar pasal yang didakwakan, begitu ya. Demikian. Jadi artinya kalau tidak terpenuhi salah satu unsur saja, berarti orang tersebut tidak layak dan tidak pantas untuk didakwa dengan pasal tersebut. Begitu ahli. Ya, didakwanya kan itu sudah surat dakwaan, sekarang tidak bisa dibuktikan bahwa dakwaan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Baik, terima kasih ahli. Terima kasih. Ini sehubungan dengan fakta hukum yang terjadi bahwa drama Habib Bahar ini yang menjadi subjek dalam perkara pokok diselenggarakan pada tanggal 10 Desember tahun 2021. Sementara putusan pengadilan KM 50 terbit pada tanggal 18 Maret tahun 2022. Apakah dapat dinilai ceramah tersebut bohong yang melanggar pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946? Gitu, apakah bisa tidak diterapkan? Tadi jelaskan, tadi menyatakan bahwa itu tak ada hubungannya dengan putusan pengadilan karena jaraknya cukup jauh dari saat perbuatan itu dilakukan. Tadi Adi sudah menyampaikan bahwa untuk menilai benar dan tidak pidana, benar atau tidaknya suatu pernyataan itu harus dinilai dalam konteks pada saat pernyataan itu sampai. Tidak bisa dinilai dari pada peristiwa yang berikutnya, misalnya setelah terbit putusan pengadilan. Itu juga tidak bisa karena konteksnya itu berbeda. Kalau pada saat konteks pernyataan itu ada konteksnya pada saat itu, tadi Adi sebutkan
media sosial memberitakan hal yang sama. Dan kita bisa membaca di media sosial luar biasa. Materinya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan itu. Artinya suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang, media sosial dibuat oleh banyak orang, semuanya itu ternyata konten semuanya kalau cari garisnya benang merah itu ada konten yang berhubungan satu dengan yang lain. Dalam arti kata semua membuat pernyataan yang sama. Kalau semua membuat pernyataan yang sama, berarti artinya itu tidak bisa dinilai bahwa itu benar atau salah. Karena konteksnya pada saat itu yang lain juga menggunakan yang sama. Bahkan bisa dikutipkan berita pada saat itu juga banyak orang yang ngomong yang sama dengan media sosial yang sama. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut kami berpendapat bahwa penilaian terhadap benar salah dalam satu keterangan dalam yang disampaikan itu harus dalam konteks pada saat kondisi sosial pada saat itu dilakukan. Jadi tidak tepat jika itu tiba-tiba 6 bulan atau setahun kemudian ada putusan pengadilan itu sebagai parameter untuk menguji tidak benarnya dan kemudian di alasan untuk mendakwa yang bersangkutan untuk diajukan sebagai berita bohong. Menurut kami itu tidak tepat. Saya ulangi lagi, peristiwa pada saat itu harus sebagai dasar atau kondisi pada saat itu harus sebagai dasar untuk menilai kebenaran dan ketidakbenaran seluruh pernyataan tersebut. Demikian keterangan ini. Terima kasih. Pertanyaan di dalam ajaran hukum pidana selain perbuatan tersebut melawan hukum, ada asas yang namanya get up Jones rule, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan, atau bisa disebut juga dengan mens rea atau niat jahat. Pengertian jahat di dalam hukum pidana itu apa menurut ahli pidana? Baik, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa suatu perbuatan asas prinsipnya suatu perbuatan pidana harus dilakukan secara sengaja. Nah, suatu perbuatan sengaja itu selalu didahului namanya niat untuk berbuat jahat. Itu yang benar mens rea. Jadi kalau ada mens rea itu dilaksanakan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan itu dilakukan secara sengaja. Perbuatan apa tidak bisa dipidana kecuali oleh undang-undang menyatakan kealpaan perbuatan dipidana. Atas dasar pertimbangan tersebut kami berpendapat bahwa setiap kejahatan mesti dia didahului oleh adanya niat jahat atau adanya mens rea. Yang mens rea itu kalau dilaksanakan jadilah perbuatan itu dalam bentuk kesengajaan. Jadi membuktikan kesengajaan sama dengan membuktikan adanya mens rea. Nah, pertanyaannya adalah kalau orang itu tidak punya mens rea, kan niat tulusnya adalah hanya misalnya saja menyampaikan ceramah semata-mata, kan tujuannya menyampaikan ceramah, menyampaikan kepada jamaah dan seterusnya. Jadi tidak ada tujuan yang lain untuk menimbulkan keonaran dan sebagainya. Kami berpendapat bahwa kalau begitu, kalau tujuannya hanya ceramah, ya ceramah saja. Seandainya ceramahnya itu tidak lengkap dan sebagainya, itu tidak bernilai pada ceramahnya kurang lengkap. Jadi bukan kemudian ditarik bahwa itu kemudian ditarik itu dengan maksud untuk menimbulkan keonaran. Harus dibuktikan keonaran ada di mana dan keonaran terjadi atau tidak harus dibuktikan. Sampai tadi keonaran adalah kerusuhan. Kalau sampai hari ini setelah ceramah dilakukan tidak ada kerusakan apapun karena sebab karena ceramah itu menunjukkan bahwa ceramahnya itu tidak bisa menimbulkan akibat keonaran. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut kami berpendapat setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja didahului oleh itikat buruk yang kriminal, didahului oleh mens rea dan dilakukan dengan secara sengaja dan sengaja itu menimbulkan keadaan-keadaan kalau dinikmati keadaan-keadaan yang dituju. Kalau dalam konteks ini punya keonaran. Kalau keonaran tidak terjadi itu berarti adalah perbuatannya itu memang tidak dapat menimbulkan terjadinya keonaran. Demikian keterangan. Sudah cukup. Ada lagi? Cukup yang mulai. Silakan lagi bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Profesor Zakir, saya panggil saudara ahli. Baik, saudara ahli. Saya telah mendengar semua tadi yang telah ahli sampaikan. Saya ingin bertanya. Polisi menyangkakan kepada saya
dan jaksa mendakwa kepada saya. Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 menyebarkan berita bohong dan sengaja yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Itu satu pasal. Contohnya pasal 55 yang telah dijelaskan tadi, masing-masing pelaku yang terlibat jahat atau bersekutu dan lainnya. Pasal 14-15 menyebarkan berita bohong. Ini yang disangkakan oleh polisi dan didakwa oleh jaksa adalah saya menyebarkan berita bohong di dalam ceramah saya. Apa berita bohongnya? Berita bohongnya dua. Satu, Habib Rizik dipenjara karena maulid. Dua, bahwasanya 6 laskar, saya berkata, dibantai, disiksa, ya, dikuliti, dibakar kepalanya, dianggap itu bohong. Karena pada faktanya bagi polisi dan bagi jaksa, Habib Rizik itu dipenjara karena prokes. Dan 6 laskar itu tidak disiksa, makanya saya disangkakan berita bohong. Tetapi pada faktanya di dalam persidangan ini, ya, yang sudah berlalu-lalu, saksi-saksi yang telah lalu, di situ saksi-saksi yang ditahan, yang dipenjara bersama-sama dengan Habib Rizik itu menyatakan bahwasanya mereka ditahan, ya, dipenjara karena pasal penghasutan acara maulid. Penghasutan acara maulid. Nah, terus fakta-fakta persidangan tentang KM 50 korban itu, ya, setelah keluarga korban dihadirkan, dokter-dokter ahli forensik dihadirkan, dokter ahli forensik banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Sehingga kita punya pun bukti-bukti semua yang semuanya terbukti di sini. Ada dibakar kemaluannya, ada di kulitnya terkelupas, atau bahasa saya dikuliti, kulitnya terkelupas, ada bekas-bekas penganiayaan, itu semua ada dan ada di persidangan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah pantas, apakah layak polisi menyangkakan saya sehingga dari polisi P21 ke kejaksaan dan jaksa mendakwa saya dengan pasal 14-15 tentang menyebarkan berita bohong? Pertanyaan saya, pantas apa tidak? Layak apa tidak? Baik, tadi jelaskan kalau kita sudah sampai pada sidang pengadilan, maka ahli berpendapat bahwa jika benar dikatakan bahwa perbuatan penghasutan dalam acara maulid itu yang menjadi dasar untuk di penahanan seseorang, penahanan yang terdakwa gitu. Jadi berarti dia adalah kata-kata karena acara maulid itu sudah benar. Artinya ahli berpendapat bahwa perbuatan pernyataan yang dibuat dalam ceramah itu adalah bukan bohong, tapi adalah sesuatu yang benar adanya. Benar adanya memang karena penghasutan dalam acara maulid. Kalau itu berdasarkan fakta hukum yang benar, berarti itu menunjukkan bahwa unsur yang dikatakan itu bohong itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini bukan pantas tidak pantas. Kalau itu tidak terbukti, ya semestinya dia harus dibebaskan dari segala. Amin. Yang kedua yang terkait dengan objek berita tadi, terkait dengan 6 laskar MI tadi, ahli berpendapat sebagaimana ahli sampaikan tadi, asalkan dia ada fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Itu istilah bahasa ahli namanya, kalau untuk pernyataan umum itu disebut sebagai factual kill, ya. Fakta itu kesalahan yang berdasarkan penglihatan yang terjadi dan itu ternyata benar fakta yang terjadi tentang tadi saya sebut sebagai tanda-tanda kematian pada korban. Dan itu kalau tadi disebutkan ada yang terkelupas dan sebagainya, maka pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di sini adalah sesuatu yang benar adanya berdasarkan fakta itu, berdasarkan fakta penilaian terhadap objek terhadap korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut. Atas dasar fakta tersebut dan kemudian menyampaikan dalam satu ceramah, maka ahli berpendapat bahwa ceramahnya itu adalah berdasarkan fakta. Kalau ceramah berdasarkan fakta yang ada, tidak bisa dinilai sebagai ceramah yang bohong. Dan oleh sebab itu juga, kalau itu benar terbukti bahwa ceramah itu berdasarkan fakta yang ada, maka pernyataan yang menyatakan bahwa
telah menyebarkan berita bohong adalah juga tidak benar dan tidak terbukti secara sah meyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa tidak bisa dihukum karena pasal 14-15 atau dengan kata lain terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan karena memang apa yang dituliskan yang dituduhkan bohong itu memang faktanya benar adanya, maka harus dibebaskan dari segala dakwaan. Demikian pendapat. Nanti harus dibebaskan dari dakwaan pasal 14-15 ya. Benar demikian. Nah, itu satu. Dua, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan mulai dari saya ceramah sampai detik ini tidak ada satupun keonaran, atau bahkan nggak usah satu, 2 orang saling pukul karena ceramah saya itu nggak ada. Sampai detik ini nggak ada. Bahkan keonaran itu timbul setelah saya dilaporkan, baru rame. Ceramah ketika saya ceramah biasa-biasa aja, nggak ada rame-ramenya. Keonaran timbul, keonaran maksudnya keonaran di sini saling orang saling ngomong, saling ini, saling ribut. Itu setelah saya dilaporkan. Dan tidak ada keonaran yang sebagaimana saksi ahli bilang kerusuhan fisik. Jangankan kerusuhan fisik rame-rame, 2 orang saling pukul atau saling meludah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Bahkan saya yang mencegah agar tidak terjadi kerusuhan. Kenapa? Karena orang-orang se-Indonesia yang punya murid tidak terima saya ditahan. Mereka mau bikin kerusuhan. Saya yang cegah, jangan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang didakwakan oleh jaksa keonaran dengan itu masuk apa tidak, layak apa tidak, pantas apa menerangkan tentang setelah ceramah disampaikan sampai hari ini sama sekali tidak terjadi keonaran disebabkan karena ceramah terdakwa. Ali berpendapat bahwa berarti itu keonaran tidak pernah terjadi. Artinya apa? Unsur terjadinya keonaran sengaja menimbulkan keonaran tidak pernah terjadi. Maka menurut Ali adalah unsur keonaran itu sudah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Demikian. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saya disangkakan pasal 28 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan di dalam ceramah saya tidak ada saya menghina, mencaci, memaki, atau menyebarkan kebencian atau menyebarkan permusuhan dari dulu sampai sekarang kepada suku apapun, agama manapun, ras manapun, dan antar golongan manapun. Apakah pasal ini pantas, layak didakwakan kepada saya? Baik, Ali sampaikan kalau tadi Ali sudah menyampaikan bahwa pasal 28 ayat 2 itu ditujukan kepada orang yang mengunggah atau mengupload ceramah, bukan kepada orang yang berceramah itu sendiri. Karena konteksnya tadi sudah disampaikan. Dari sisi itu maka tanggung jawab pasal 28 ayat 2 kalau didakwakan terkait dengan adanya sengaja untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan karena sara. Ali berpendapat bahwa yang bertanggung jawab itu sesungguhnya adalah orang yang mengupload pernyataan tersebut atau ceramah tersebut. Yang kedua, kalau itu terdapat ternyata tidak ada hubungannya dengan perbuatan mengupload itu dan itu adalah atas inisiatif sendiri, maka dari sisi hukum kejahatan yang pertama adalah tindakan mengupload. Yang berceramah tadi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap materi yang diupload tersebut karena mengupload itu bukan karena kehendak atau persetujuan dari pihak yang berceramah. Yang kedua, kalau itu benar bahwa itu dakwaan itu ditujukan penyertaan atau sendiri atau penyertaan dalam pasal 55. Ali juga berpendapat tadi katakan apakah memenuhi syarat subjektif atau objektif. Kalau dari berdasarkan pernyataan yang disampaikan, menurut Ali adalah tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif, sehingga tanggung jawabnya ada pada pihak yang mengupload 100%. Yang ketiga adalah terkait dengan kalau itu benar pernyataan itu terkait dengan pasal 28 ayat 2, kalau itu benar juga ternyata tidak ada maksud untuk
sengaja untuk melakukan perbuatan kebencian yang menimbulkan karena salah dan sebagainya, ya berarti ya berarti perbuatan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 28 dakwaan pasal 28 ayat 2, maka yang bersangkutan atau dapat juga bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 45. Demikian. Baik, terima kasih. Tadi sampai itu penyertaan. Ya, jadi harus ada 2 syarat. Yang dimana tadi saksi ahli berbilang masing-masing pelaku memiliki niat berbuat jahat, adanya hubungan masing-masing antar pelaku. Berarti kan harus ada kenal antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya, harus kenal. Nah, sedangkan saya tidak kenal dengan yang mengupload dan saya tidak pernah memerintahkan dan tidak juga melarang untuk siapapun merekam ceramah saya. Tidak memerintahkan, tidak juga melarang. Dan saya tidak kenal, bukan hanya saudara datang, siapapun mereka yang mengupload itu, saya tidak kenal. Ya, saya tidak kenal. Dan menurut saksi ahli ITE kemarin, kalau memang ceramah saya yang disampaikan, ceramah saya yang saya sampaikan, yang diakun oleh saudara Tatang itu menyebabkan keonaran atau bisa menimbulkan permusuhan, harusnya diblokir oleh Kominfo. Tapi sampai detik ini Kominfo tidak sama sekali memblokir channel YouTube yang mengunggah video ceramah saya. Itu Tatang, yang dimana tadinya saya tidak kenal siapa dia, bahkan saya sempat marah, kenapa kok ngupload ceramah saya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat saksi? Baik, Ali jelaskan Dan pendapat ahli. Ali jelaskan tadi prinsip dalam pertanggungjawaban hukum pidana sudah Ali sampaikan tadi bahwa untuk pasal 28 ayat 2 itu ditujukan pada pengatur. Jadi kalau tadi benar bahwa kalau tidak kenal, tidak pernah meminta, tidak pernah menyuruh dan sebagainya, berarti ya inisiatif untuk mengupload itu ada pada pihak pengupload sendiri atau ada hubungannya dengan terdakwa. Kalau begitu, kalau tidak ada hubungan dengan terdakwa, maka berdasarkan pasal 55 tentang penyertaan atau filming, maka pelakunya tidak terdakwa tidak bisa dituduhkan sebagai pelaku tindak pidana dalam pasal 28 ayat 2 tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu tidak kontennya ternyata sebagai ahli hukum, ahli pidana. Nah, apakah menurut hukum, menurut pidana, saksi yang tadi mengatakan saudara menarik itu lemah, tersier? Menurut saksi sebagai ahli pidana? Jadi ini sampaikan prinsipnya bahasa hukum pidana adalah yang bisa memahami secara detail tentang substansi pokok bahasa hukum pidana itu ya khususnya ahli pidana. Maka di dalam hukum pidana namanya bahasa hukum pidana. Jadi kalau misalnya keonaran ditafsirkan seperti itu, tadi Ali sudah sampaikan, itu keonaran dalam bahasa publik, bahasa pemeriksaan atau bahasa umum. Kalau dalam hukum pidana keonaran itu parameternya jelas, dihubungkan dalam satu konteks pasal yang bersangkutan. Tadi Ali sudah sampaikan, instrumennya apa? Lihat ancaman pidananya sekian beratnya, 10 tahun. Masa itu beda pendapat aja 10 tahun. Berarti itu beda pendapat itu hak. Jadi kalau ada pernyataan ahli yang diberikan, menurut ahli pernyataan ahli yang menurut ahli tidak kontekstual dengan tindak pidana unsur tindak pidana di dalam pasal 14-15, yang menurut ahli kalau itu tidak kontekstual ya namanya ahli bahasa, bukan keahlian dalam bahasa hukum pidana ya. Kita bisa pahami keahliannya hanya ahli bahasa, tidak menyangkut pada aspek hukum pidana yang terkait dengan namanya bahasa hukum pidana. Hanya jadi oleh sebab itu tidak bisa membuktikan yang primer dari kata. Jadi ahli bahasa itu hanya secara konteks saja, tapi tidak secara konteks bahasa hukum pidana, gitu kan? Iya, ahli berbeda demikian sehingga ya, kalau sebagai sekunder atau tersier mungkin bisa mendukung pada statement yang atau bukti yang primer. Demikian. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir, saya banyak pertanyaan kalau mungkin beberapa. Tadi kan telah saksi ahli jelaskan ya, tentang apa dari apa punya konstitusi, semua dilindungi oleh konstitusi. Baik, setelah
semua yang tadi saya uraikan dan saya tanyakan kepada saksi dan telah saksi jawab, menurut saksi sebagai ahli hukum, apakah ya, saya ini termasuk salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dirampas hak kebebasan untuk bersuara dan telah dirampas haknya sebagai warga negara yang dilindungi konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Bukankah bagi kita Undang-Undang Dasar 45 itu harga mati, Pancasila harga mati, dan kita negara demokrasi? Tolong dijawab. Baik, kami jelaskan sebagaimana disampaikan tadi. Pasal 14 dan pasal 15 itu harus ditafsirkan dalam konteks hukum pidana. Kalau ditafsirkan tidak dalam konteks hukum pidana, risikonya akan masuk di dalam kata-kata yang terkait dengan hak untuk menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat itu boleh berbeda pendapat. Pendapat yang satu tidak bisa karena bertentangan dengan yang lain, tidak bisa dikatakan itu pendapatnya bohong dan sebagainya. Itu tidak bisa. Maka ahli berpendapat bahwa kalau benar bahwa penerangan pasal 14-15 itu ditafsirkan secara luas, termasuk tadi kata-kata keonaran dan sebagainya ditafsirkan secara luas, bukan dalam satu konteks hukum pidana. Ahli berpendapat termasuk juga pasal 28 ayat 2 itu ahli berpendapat bahwa itu berpotensi untuk melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Karena apa? Ditafsirkan secara meluas, serta mencakup dan serta meliputi yang menyebabkan rampasnya hak seseorang. Apalagi kalau dalam pasal-pasal tersebut ancamannya berat dan itu orangnya bisa ditahan. Tadi atau yang pelakunya bisa ditahan, tersangkanya bisa ditahan. Menurut tadi itu bisa berpotensi untuk melanggar hak-hak seseorang yang dilindungi oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat. Demikian. Itu. Satu lagi. Dari kakak. Satu ya. Jika saksi fakta dalam suatu perkara pidana menyatakan pendapat, bagaimana status saksi tersebut menurut ahli hukum pidana? Jadi dalam hukum pidana itu saksi itu harus memiliki kualifikasi. Satu, dia mengalami sendiri. Dua, dia melihat sendiri. Dan tiga, dia adalah mendengar sendiri. Jadi saksi tidak boleh memberi pendapat apapun. Kalau keterangannya berdasarkan apa yang dialami sendiri, dilihat sendiri, didengar sendiri, maka dia bisa dinilai keterangan kesaksian sebagai saksi. Nah, kuat dan tidak itu tergantung pada hubungan alat bukti yang lain ada atau tidak. Tetapi kalau saksi berpendapat, dimintai pendapat, dimuat di dalam berkas misalnya gitu, tentang pendapat, saksi tidak boleh memberi pendapat. Kalau ada saksi memberi pendapat, pendapatnya bukan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Demikian keterangan ini. Oke. Ada saya bertanya terhadap ahli dan juga beberapa kami tidak ada pertanyaan. Sedikit aja ahli banyak pengalaman ahli dan juga jabatan-jabatan yang telah dipegang. Antara lain sebagai penasihat dekan, ketua majelis hukum pidana, ketua program hukum, bahkan ketua program hukum. Kemudian di bidang pemerintah juga ahli adalah anggota tim khusus rancangan KUHP. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Ini adalah merupakan satu dari beberapa KUHP yang merupakan pengalaman Belanda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ini sifatnya hanya 19 pasal, 1 sampai 8 adalah itu tentang pemberlakuan KUHP, pasal 9, 10, 11 itu tentang palsu dan kemudiannya 14 tentang berita bohong, dan 15 itu berita caluni, berita bohong. Jadi yang potensi mengakibatkan keonaran. Pasal 16 itu penghinaan terhadap bendera yang melecehkan bendera yang kemudian bisa membuat orang merasa terhina.
kepada diberlakukannya KUHP secara utuh. KUHP ini kan hingga saat ini merupakan norma pidana yang digunakan secara luas, terutama oleh para praktisi ya, oleh penyidik, hukum, pengadilan dan kasus hakim. Dan ini berkaitan dengan pengalaman aku sebagai salah seorang dari perancang KUHP, rumus perancangan KUHP ya. Setahu saya bahwa KUHP ini KUHP yang peninggalan Belanda ini sudah ada usaha untuk diganti dengan KUHP nasional sejak tahun 60-an dan terus berlaku sampai sekarang. Ahli sendiri ini tim rumus pembentukan KUHP 2003 sampai 2006 dan ini 2010 sampai 2011. Dan ternyata hingga sekarang KUHP yang baru ini belum bisa juga digunakan, diberlakukan. Nah, apabila tadi disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 merupakan ini bisa orang lagi istilahnya tidak digunakan lagi, ini tentunya akan berakibat terhadap tidak dapat diberlakukan dalam KUHP secara keseluruhan. Ingin saya tanyakan kepada ahli, kenapa sih kita sudah hukum pidana nasional ini masih juga hingga saat ini tidak dapat diberlakukan, tidak dapat diundangkan? Karena ahli ini ya rumusnya juga nih. Baik, tadi jelaskan terkait dengan pasal 14, 15 tadi sudah terangkan di dalam keterangan tadi bahwa konten daripada pasal itu sudah diadopsi dalam undang-undang penyiaran. Jadi sudah diadopsi dalam kata menyiarkan itu membuat persiaran itu adalah undang-undang penyiaran. Jadi kalau ditafsirkan sekarang bahasa hukumnya, nanti saya baca undang-undang penyiaran apa itu menyiarkan. Jadi tafsirnya sudah pakai sekarang seperti itu. Kalau sudah masuk di sana, pertanyaannya adalah ini belum disambut, masih ada di dalam pasal itu. Ini diberlakukan atau tidak? Seperti apa? Berdasarkan asas hukum. Kalau undang-undang lama dan undang-undang baru yang mengatur hal yang sama, dipakai yang lama atau yang baru? Jawaban yang baru. Yang baru itu yang dipakai, dia akan mengalahkan undang-undang pasal nomornya sama. Itu perlu ada di sini ya. Tapi kalau misalnya sudah paham. Oke, biasanya di dalam pembentukan undang-undang yang baru yang belum mengatur tentang peraturan yang diatur oleh peraturan sebelumnya itu serta merta bahwa undang-undang itu juga dicabut. Artinya tidak bisa dilakukan lagi di pasal terakhir itu selalu ada tertentu. Kita harus tahu kenapa setelah diberlakukannya undang-undang penyiaran kemudian pasal 14 dan 15 tidak secara tegas dicabut. Saya tidak tahu ini kenapa kalau dilakukan sehingga menimbulkan dualisme yang membingungkan. Dan satu lagi tadi aku mengatakan bahwa di dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 yang tidak berlaku terhadap tumbang, hanya berlaku lembaga penyiaran atau memang yang mempunyai penyiaran tidak berlaku kepada orang yang lain. Padahal di kata-kata itu kan ada kata-kata barang siapa. Tapi itu menurut orang. Ini jelaskan yang baru tidak. Kata barang siapa itu bisa menyangkut orang. Jika posisi ada selesai. Ya, ada selesai.
Ya. Cabut dan cepat. Maaf yang belakang jangan ngobrol ya. Jangan ya. Baik, ahli jawab terkait dengan pertanyaan yang mulia. Saya ingin menegaskan kembali bahwa di dalam undang-undang penyiaran nomor 25/2007 itu disebutkan kata siar dan penyiaran itu seperti yang disampaikan tadi. Jadi kalau pradefinisi penyiaran yang sudah masuk tercakup dalam terminologi hukum yang ada di dalam yang baru. Yang kedua, pertanyaan kenapa itu tidak dicabut? Kenapa dibiarkan saja? Saya kurang tahu apakah itu kesengajaan dari legislatif atau kealpahan daripada legislatif. Jangankan yang itu yang ada itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional pun itu tidak serta-merta dicabut. Sehingga ada hakim agung pernah mengutip pasal yang dijadikan dasar mendukung orang itu pasal sudah dinyatakan inkonstitusional. Jadi ada membingungkan. Jadi itu dalam prakteknya seharusnya kalau teknik legal drafting yang benar itu ya begitu ada dinyatakan inkonstitusional segera direvisi, segera dicabut. Kalau yang diatur direvisi, perbaiki supaya tidak salah hakim itu di dalam menafsirkan itu. Jadi menurut ahli demikian. Jadi yang terkait dengan undang-undang yang baru sekarang ini, maksudnya ada sesi-sesi. Ahli sesinya pada sesi penyiapan naskah terakhir dari oleh pemerintah. Jadi ahli-ahli harus curahkan semuanya pada saat penyiapan naskah terakhir pemerintah tahun 2016. Maaf, tahun 2006. Itu naskah yang jadi. Dari murni dari pendekatan akademik plus itu mendengar aspirasi dari yang negara pemerintahan pada saat itu dan juga dari masyarakat sampai pada hukum adat dan sebagainya kita dengar semuanya. Cuma begitu sudah selesai itu dibawa ke DPR naskah yang semula seperti itu dengan beberapa akademik dan kita sudah punya doktrin azas teori dan sebagainya semuanya sudah ada. Tapi ternyata timnya DPR itu ribuan tim. Sehingga tim dua itu dibahas dan akibatnya beberapa pasal itu bergeser yang tidak lagi membangun sistem hukum nasional Indonesia yang ala Indonesia. Akibatnya pasal-pasal bangunan sistemnya sudah jadi, jenisnya diambil, diubah. Kalau jenisnya diubah, seluruh definisi itu berubah semuanya. Dan sampai bingung kita hari ini, insya Allah bisa kami akan menyampaikan tentang KUHP pasal-pasal kontroversial dengan teman-teman yang ada. Itu karena apa? Dengan mahasiswa di Aceh kita akan sampaikan alisar ini. Dulu itu begini loh, sekarang berubahnya begini, sekarang berubah jadi kayak begini. Jadi berubah kayak begini itu mencemaskan dari. Jadi menurut Ali demikian. Jadi kalau tadi saya tadi sampaikan bahwa mengapa itu tidak dihapus ya? Legislatif mungkin khilaf dan sebagainya. Tapi dari teori hukum, dari asas doktrin hukum, kalau ada undang-undang lama, ada undang-undang baru mengatur hal yang sama, pakai undang-undang baru. Hukum yang lama, asasnya sudah seperti itu. Jadi atas dasar pertimbangan itu sudah tadi demikian. Selengkapnya sudah tulis dalam naskah tadi supaya menjadi istilah bahasa ahli adalah menguatkan apa yang nanti sampaikan secara lisan di depan majelis yang mulia. Ada yang mulia naskah. Jadi tanda tangannya ahli Sudah ya. Jaksa juga kasih Tidak semua. Tapi ada pertanyaan pertama sudah menjelaskan adanya kepemilikan soal ini itu primer saya kira sedangkan pemahaman saya selama ini bahwa sebagai beberapa primer merupakan yang makin hukum. Mohon penjelasan. Tadi sampaikan begini, memang asal muasal kata primer sekunder dan itu sudah, tapi ahli bawah dengan doktrin ahli sampaikan ketika ahli melatih pengacara calon pengacara saat itu adalah tentang masalah pembuktian dan ahli temukan di situ adalah primer itu adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang menentukan. Jadi dengan satu alat bukti itu cukup tanpa harus dengan alat bukti yang lain. Itu namanya primer. Ahli berpendapat bahwa hakim majelis hakim dalam hal memutus minim dengan dua alat bukti plus keyakinan hakim. Yang dicari harus alat bukti yang primer, bukan sekunder, bukan tersier. Itu kan pelengkapnya. Jadi ada lapisan primer yang menentukan. Ini dua alat bukti. Jadi sekunder itu pelengkapnya membackup-nya primer, tersier membackup-nya primer.
Jadi yang membackup. Jadi kalau ada kata tidak ada yang sekunder primer, ini sudah jadi dasar untuk bisa membuktikan yang primer. Maka kekuatan pembuktian itu apa? Dan beberapa contoh tentu saja dia harus meyakinkan calon peserta advokat itu agar supaya dia bisa menemukan dan bisa membuktikan bahwa harus ada alat bukti yang primer. Maka di dalam pra-peradilan ahli bahwa dalam sistem teori manajemen peradilan itu kalau hakim ini dengan alat bukti yang memiliki kekuatan primer diperoleh secara sah dan jenisnya alat bukti bisa diperoleh secara sah, dia memiliki kekuatan yang utama, maka penyidik juga bersama sebagai itu masuk inputnya harus memiliki dua alat bukti yang dua alat bukti ini harus memiliki kekuatan yang primer, dua-duanya memiliki kekuatan yang primer, baik untuk menetapkan perbuatan pidana maupun untuk menetapkan seseorang yang tersangka. Masing-masing harus dua alat bukti yang primer. Ini doktrin ahli yang disampaikan dalam buku pembuktian demikian. Apakah pembagian berdasarkan doktrin saudara itu terpengaruh dengan tingkatan atau urutan alat bukti dalam sesungguhnya alat bukti urutan itu tidak terpengaruh. Ada yang berpendapat bahwa membuktikan unsur itu terpakai harus dengan alat bukti. Ambil contoh misalnya orang mati, alat buktinya apa? Satu harus ada jenazah, dan jenazah itu bisa bunyi kematian kalau diterangkan oleh ahli kedokteran forensik dalam bentuk visum et repertum. Jadi visum et repertum adalah akan menghidupkan jenazah tadi mati karena pembunuhan atau bukan karena perbuatan manusia. Ini jenazah, ini contohnya kasus Garut itu hanya ahli yang bisa menjelaskan bahwa kalau paru-parunya itu ada air, itu dia masih hidup. Itu tidak ada orang lain yang lain tidak mengerti, tapi karena dia ahlinya mengerti, hanya cukup untuk berkatakan bahwa itu dibunuh. Yang satunya adalah itu dibuat karena sudah mati. Jadi menurut ahli hanya satu aja itu sudah bisa dibuktikan bahwa dia adalah dibunuh karena air masih menghisap air. Itulah ahli pendapat bahwa itu yang disebut kekuatan pembunuhan primer yang menentukan. Tapi pembagian primer itu tetap mengacu ke alat bukti 184. Benar, karena 184 itu tidak berurutan, makanya tidak bisa keluar di dalam bukti yang benar. Maka tadi disebutkan syaratnya harus bukti alat bukti yang sah. Yang kedua diperoleh dengan cara yang sah. Yang kedua yang syarat. Lalu diuji kekuatan pembuktiannya harus memiliki kekuatan pembuktian yang tidak. Jadi kan. Saya ada berkaitan dengan yang berkaitan atau berhubungan dengan visum. Alat visum ini masuk ke dalam alat bukti yang primer atau bukan? Dan bagaimana kalau dihadapkan dengan sumber berita yang didapat dari medsos? Apakah sumber berita dari medsos itu juga mempunyai kekuatan pembuktian juga? Dan kalau ini diadukan, ini masalahnya. Mana yang harus diambil sebagai sumber bukti yang ya, tadi sampaikan tadi aku sudah sampaikan bahwa visum et repertum harus diperoleh dengan ada jumlah. Artinya sebagai seperti apa dalam pengertian itu? Sah itu adalah proses profesional. Jadi kalau seorang dokter memeriksa standar profesi dari dokter yang bersangkutan dalam lembaga visum, kalau dia tidak berdasarkan pada standar profesi dokter dalam lembaga visum, berarti tidak prosesnya tidak sah. Penilaian profesionalisme ini siapa? Tidak ilmu profesi dokter. Jadi kalau misalnya ada keraguan harus tadi second opinion. Second opinion itu apakah oleh seorang ahli lain dalam bidang yang sama? Ya, harus ahli bidang sama. Itulah pentingnya yang disebut sebagai pembuktian yang pertama itu di situ. Jadi kalau misalnya objeknya itu tidak sama, ini pernah terjadi pembuktian surat palsu. Surat palsu dibuktikan di daerah itu, ternyata dia dibuktikan bahwa surat itu palsu. Ternyata diuji di lab pusat Mabes Polri, suratnya tidak palsu. Kita dicek di situ, diuji ini surat yang benarnya palsu atau tidak palsu. Jadi ada namanya second opinion untuk membuat itu. Yaitu tadi ahli katakan bahwa termasuk audit juga sama. Kalau audit tidak sesuai dengan standar, yang melakukan audit bisa dipidana. Sama dengan itu. Jadi yang dipakai adalah tadi akan diperoleh dengan cara yang sah, proses
proses prosedurnya sesuai dengan standar SOP. Kalau SOP dalam audit forensik terkait dengan sebut saja melakukan forensik kedokteran kehakiman itu sudah sesuai dengan standar, berarti produknya adalah sesuai dengan keterangan visum itu dalam surat. Itu artinya surat itu dapat menjadi alat bukti yang ringan. Tapi kalau diragukan, maka harus ada second opinion. Apakah mungkin diragukan di tes prosedurnya yang sudah sesuai betul? Demikian yang Satu lagi ahli. ya. Apabila seorang ahli forensik memberikan keterangan, kemudian ada keterangan yang berbeda dengan surat visumnya yang dia buat tadi adalah kasus ini, mana yang harus diambil? Apakah keterangannya di pengadilan? Secara lisan dia sampaikan, ya ternyata berbeda dengan visum atau di visum itu sendiri. Jadi ahli berpendapat, ahli tadi yang disampaikan dari dua, ahli ilmu pengetahuan dan ahli visum. Jadi kalau ada dokter, sebut saja visum yang dibuat oleh seorang dokter, dia sudah membuat visumnya. Ternyata dia membuat keterangan yang berbeda dengan visumnya. Itu harus diambil alih lagi oleh dokter second opinion yang lain. Cuma dibuktikan dokter yang meneliti, mana yang meneliti? Oh tidak boleh mencari karena objeknya sudah jelas. Kalau objeknya jelas kan tidak boleh berbeda. Yang dimaksud dengan keterangan sikap opini, apakah dia harus melakukan prosedur yang juga sama dengan objek yang dia periksa pada visum yang pertama itu? Benar yang mulia. Ini pernah terjadi. Itu benar terjadi. Itu ternyata ada beda yang pertama dan yang kedua. Ya. Ini kasus pembunuhan atau mungkin administrasi singkat aja supaya dia tidak salah. Kasus tentang pembunuhan dalam hubungan dengan anak saya. Dokter pertama mengatakan pembunuhannya adalah dari atas ke bawah. Akhirnya pakai second opinion almarhum Idris. Itu adalah ternyata dari bawah ke atas karena terbukti tidak ada pelurunya. Kalau itu begitu tidak ada atas ke bawah, itu benar memang penduganya seperti itu. Ternyata pelurunya saraf kepala di atas, dibuat dari situ. Itu hanya terbukti dengan second opinion. Karena tidak dipercaya, karena semua dimusnahkan semuanya, baju dimusnahkan, semua dimusnahkan. Akhirnya di audit ulang, istilahnya di dokter forensik baru ditemukan satu peluru ke atas. Berarti kalau pelurunya tidak di atas, tidak jadi bawah. Ini contoh itu untuk meyakinkan bahwa ya, kalau namanya orang mal praktek, pastilah itu terjadi. Maka treatmentnya harus dengan second opinion. Ini Kalau yang terakhir itu suaranya sama kan? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Pelakunya berbeda. Pelakunya itu kalau dari atas ke bawah, memang pelakunya dia begini, dia naik mobil begini. Tapi kalau dari bawah ke atas, jadi matinya bukan naik mobil itu. Jadi ada orang yang sebelumnya sudah mematikan itu. Yang masalah akibat ya, tapi masalah subjek. Iya, pelakunya. Kalau matinya benar-benar benar ya tadi. Oke, ya sudah mati, sudah keluar. 1 menit ya. Buat tadi sedikit aja. Baik, Prof. Mendagri atas saja. Jadi dalam ceramah saya mengatakan begini ya. Dalam ceramah saya mengatakan bahwasanya 16 kali ini disiksa di ini. Saya tidak mengatakan 16 kali ini mati karena disiksa. Saya tidak mengatakan 6 laskar mati karena disiksa, enggak. Tapi saya bilang ada penyiksaan. Ini dibakar dan segala macam. Nah terus kemarin itu kan 6 laskar itu kan yang nembak oknum polisi. Dibawa ke rumah sakit Mabes Polri. Yang mengeluarkan surat visumnya juga dari rumah sakit Mabes Polri, institusi yang terkait. Makanya saya kemarin berani ngomong ke hakim, andaikan surat visum itu dari rumah sakit independen, silahkan hukumnya seumur hidup. Kalau saya bohong. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika saya bertanya kepada dokter-dokter forensik yang hadir kemarin, apakah Anda memeriksa penyebab dianiaya? Enggak. Tugas kami hanya memeriksa luka akibat kematian, bukan luka penyebab penyiksaan. Jadi mereka hanya memeriksa yang luka-luka penyebab kematian mana itu diperiksa. Luka penyebab penyiksaan mereka nggak tahu namun. Ada nggak tahu namun akan diperiksa. Pokoknya intinya mereka hanya memeriksa luka akibat kematian. Dan visumnya ya penyebab kematian. Dan visumnya itu visum dari institusi terkait, bukan rumah sakit independen. Gimana pendapat Anda? Baik, tadi jelaskan jadi tadi juga sudah menyampaikan itu. Jadi bagaimana kalau hasil visum itu tidak dipercaya segera tidak. Dan seharusnya tadi yang program itu bisa supaya visum di tempat yang lebih independen. Jadi kita
kuasa ahli benar, hakiki benar atau benar, salah adalah salah. Yang benar itu ya harus dibebaskan, yang salah harus diminta tanggung jawaban oleh ahli. Terakhir Bro, jadi majelis hakim Pak Jaksa, dulu ada satu orang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ini orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi jaksa mendakwa dia mencuri. Hakim bingung, gimana orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bukan mencuri. Akhirnya apa? Hakim datang kepada seorang ulama. Hakim datangnya ke ulama. Bagaimana dia untuk membuktikan ini? Ini ulama ahli filosof. Akhirnya datang di ulama. Ini ulama cuma ngomong, jaksa, kalian salah mendakwa dia dengan tuduhan mencuri. Karena nggak mungkin dia mencuri, orang nggak ada tangan, nggak ada kaki. Ini saya hanya menginginkan dari Pak Hakim yang Hakim Anggota sudah bertanya tentang pembuktian. Nggak mungkin dia mencuri, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Anda sudah salah. Karena Anda salah, Pak Jaksa mendakwa dia, kasih dia hadiah. Diberilah hadiah uang seperti. Ketika diberi uang di depan dia, dia ambil itu uang pakai kepala. Apa kata ulama? Dia mencuri. Dan dia mencuri pakai kepala, berbagai kaki. Terima kasih. Ulama. Itu cara ulama mau menangkan. Ya. Mari kita usahakan terhadap keterangan. Tidak. Cara ini kakak keberatan nggak? Tidak ya. Baik. Saya sampaikan tadi karena resmi tadi harus dari ahli. Silahkan ya. Dari sekarang karena resmi ya. Baik. Baik ya, untuk yang 2 orang saksi ini nanti setelah bicara ya. Semua aja sudah ya, dengan demikian dilanjutkan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan HBS Jilid 22 sudah usai. Nanti kita lanjut ke sidang lanjutan part 2 ya. Kita sholat maghrib dulu, nanti pada isya jam 8 kita sidang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.